Dan pemirsa, untuk informasi terkini terkait sidang etik anggota Brimo penabrak Afan, sudah ada jurnalis iNews Salam Pulungan di Mabes Polri. Salam, ada informasi terbaru apa dari sidang etik hari ini? Ya, Deta dan juga pemirsa, hingga saat ini sidang kode etik yang digelar Divisi Propam Polri terkait dengan meninggalnya Afan Kurniawan dalam aksi demonstrasi beberapa waktu yang lalu ini masih berlangsung di gedung TNC Mabes Polri Jakarta, di mana adapun yang diperiksa ataupun juga menjalani sidang pada hari ini adalah Bribka Rohmat, yang tidak lain ini merupakan supir atau pengemudi kendaraan taktis, di mana untuk Bribka Rohmat sendiri ini diduga melakukan pelanggaran etik dalam kategori berat. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Deta dan juga pemirsa, bahwa dari pihak Divisi Propam Polri juga mengajak dari pengawas eksternal, begitu, mulai dari Kompolnas dan juga Komnas HAM yang tadi juga sudah disebut oleh Komisioner Kompolnas, yakni Khairul Anam, yang tadi menyebut bahwa untuk materi persidangan kali ini yang didalami adalah terkait dengan konstruksi perkara secara menyeluruh, di mana nantinya akan dipastikan apakah dari Bribka Rohmat sendiri ini menyadari atau tidak ketika melindas Afan Kurniawan. Kemudian juga nantinya akan didalami terkait dengan komunikasi yang dijalin antara Bribka Rohmat dengan komandannya, yang tidak lain ini merupakan Kompol Kosmas, di mana nantinya kedua komunikasi tersebut ini akan digali lebih lanjut untuk nantinya kita bisa mengetahui bagaimana antara hasil komunikasi yang dijalin keduanya maupun juga dari mengelaborasi lebih lanjut, begitu, bagaimana nantinya untuk konstruksi perkara ini bisa duduk, bisa juga kita elaborasi lebih lanjut, begitu, bagaimana komunikasi yang dijalin antara kedua, antara Bribka Rohmat maupun juga dari Kompol Kosmas sendiri. Dan dapat kami informasikan juga bahwa nantinya untuk sidang kode etik ini akan dijalani secara menyeluruh, begitu, artinya untuk hasilnya untuk dari Bribka Rohmat sendiri akan diputuskan juga pada hari ini. Bagaimana nantinya juga kita akan mengetahui secara lebih lanjut apakah nantinya untuk nasib dari Bribka Rohmat sendiri akan sama seperti Kompol Kosmas yang sudah dijatuhi PTDH pada hari kemarin atau pemberhentian tidak dengan hormat. Nantinya kita akan mengetahui juga lebih lanjut bagaimana hasil dari persidangan kode etik yang digelar pada hari ini. Deta. Baik. Terima kasih, Salam, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hari ini kembali digelar sidang kode etik anggota Brimo penabrak ojol Afan Kurniawan. Sidang dilakukan terhadap Basat Brimo Polda Metro Jaya Bribka Rohmat yang merupakan pengemudi mobil rantis penabrak Afan. Kompolnas berharap dalam sidang bisa diketahui kronologi kejadian dari sudut pandang pengemudi. Harapan kami memang bisa didalami lagi terkait kenapa itu mobil meninggalkan rombongannya, terus sampai pada titik peristiwanya kenapa tetap melaju dan kenapa terus sampai ke markas. Lah itu semoga ini bisa terurai, karena kemarin sudah terurai sebenarnya. Tapi kan komandan sama sopir ini gimana terkait juga soal komunikasi dan sebagainya, sehingga ini tidak hanya bisa menghadirkan keadilan bagi keluarga korban, tapi juga bisa menghadirkan informasi seterang-terangnya peristiwa ini kita dudukkan kayak apa. Semoga juga membandingkan dengan video-video yang beredar, karena itu kan penting untuk posisi sopir, ya kan? Apakah dia bisa melihat almarhum ataukah tidak? Nah, semoga ini nanti akan didalami. Terus bagaimana situasi di dalam, khususnya psikologi dia ketika menghadapi peristiwa tersebut, ya, keramaian, terus ada almarhum yang ada di depan, yang melihat ataukah tidak, terus ketika itu situasinya kayak apa, lah itu semoga nanti bisa didalami. Karena itu Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atau UNES, Iko Julian Junior, meninggal dunia. Polisi sebut korban meninggal kecelakaan, namun keluarga menemukan kejanggalan luka di tubuh korban.
Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum Iko Julian Junior, mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Semarang di Kecamatan Ngalien, Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah keluarga dan kerabat terlihat berdatangan ke rumah almarhum. Meski polisi menyatakan Iko Julian Junior meninggal karena kecelakaan, kuasa hukum korban menemukan kejanggalan. Warga menemukan adanya sejumlah luka di tubuh korban. Informasi yang masuk ke kita dari beberapa rekan-rekan dan yang lain bahwa penyebab dari almarhum meninggal itu karena kecelakaan ya. Tapi ada juga beberapa informasi kami yang masuk itu ada luka di limpahnya. Di situ kami mencoba masih mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain terkait dengan sebab musabab kematian dari almarhum. Iko sebelumnya berpamitan kepada ibunya pergi ke kampus Sabtu sore. Namun Iko malah diantar personel Brimob dalam kondisi babak belur ke RSUP Dr. Karyadi Minggu siang. Dokter menyatakan Iko mengalami kerusakan limpa dan pendarahan hebat. Meski telah menjalani operasi, kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah memberikan klarifikasi atas kematian mahasiswa UNES yang meninggal usai ikut aksi demonstrasi. Kabid Humas Polda Jawa Tengah mengungkap Iko Julian Junior tewas akibat kecelakaan di Jalan Veteran Semarang Sabtu dini hari. Pada tanggal 31 dini hari di Jalan Veteran kurang lebih pukul 03.05 telah terjadi laka lantas di mana kendaraan Vario yang ditumpangi atau dikendarai oleh saudara Vicky dan Aziz ditabrak dengan kecepatan tinggi oleh kendaraan Supra yang dikendarai oleh saudara Iko dan Ilham. Akibat tabrakan kecepatan tinggi dari arah belakang tersebut mengakibatkan keempat pengemudi tersebut terpelanting ke depan, jatuh ke bawah, dan berakibat luka berat dan luka ringan. Yang kemudian sesaat setelah peristiwa tersebut, anggota yang di lapangan membawa para korban kecelakaan lalu lintas ini ke Rumah Sakit Karyadi untuk dilakukan. Kompol Kosmas Kajugae, penabrak pengemudi ojek online Alvan Kurniawan, diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian. Mendengar putusan ini, Kompol Kosmas menangis di ruang sidang. Kompol Kosmas merupakan terduga dengan kategori pelanggaran berat. Ketua Majelis Sidang KKEP menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Danyon Resimen 4 Korps Brimob, Kompol Kosmas Kajugae mengatakan dirinya tidak memiliki niat untuk melindas pengemudi ojol Alvan Kurniawan. Ia menyatakan peristiwa tersebut di luar dugaannya. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Alvan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan. Dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Dalam persidangan, Divpropam Polri juga menghadirkan pengawas eksternal, salah satunya dari Komisi Kepolisian Nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai dipecat dengan tidak hormat, Kompol Kosmas tidak bisa menahan tangisannya. Dan berikut pernyataan lengkap Kompol Kosmas dalam sidang kode etik yang digelar kemarin. Pemberhentian tidak dengan hormat
atau PTDH sebagai anggota Polri. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral, dan kami tidak mengetahui sama sekali pada peristiwa dan waktu yang kejadian tersebut. Setelah kejadian video viral, kami ketahui setelah beberapa jam berikutnya melalui medsos. Dan kesempatan ini pula saya juga mohon maaf kepada pimpinan Polri ataupun rekan-rekan Polri yang sedang bertugas menjaga keamanan ketertiban umum. Kalau mungkin sudah membuat rekan-rekan atau pimpinan Polri menjadi pekerjaan yang banyak mengorbankan waktu dan tenaga, tapi bukan maksud dan tujuan kami. Tujuan kami hanya melaksanakan tugas totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan harta benda dan lain-lain demi keamanan ketertiban umum. Ketua Sidang yang mulia, Ketua Sidang Kode Etik, dengan keputusan ini saya akan berpikir-pikir dulu dan saya akan berkoordinasi dan berbicara dengan keluarga besar. Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut Kompol Kosmas Kejugai terbukti melakukan perbuatan tercela dalam menangani unjuk rasa sehingga mengakibatkan tewasnya Afan Kurniawan. Sementara itu, menurut Komisioner Kompolnas Muhammad Khoirul Anam, Kompol Kosmas masih berpikir untuk mengajukan banding. Terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu atas nama Saudara Afan Kurniawan. Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B, dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.